Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas akuntansi 2024 mata kuliah teori akuntansi akan menjelaskan terkait materi ekuitas. Next slide. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kristina dengan NIM akhir 028, Puspita dengan NIM akhir 071, Revalin dengan NIM akhir 089, Yemima dengan NIM akhir 144, Zamrotus dengan NIM akhir 172, dan saya sendiri Laura dengan NIM akhir 185. Oke, selanjutnya saya persilahkan rekan-rekan untuk mengambil alih. Baik, untuk poin pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekuitas secara formal dan semantik. Nah, yang pertama yaitu secara formal. Menurut PSAK 232, ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi semua kewajibannya atau liabilitasnya. Dalam persamaan dasar akuntansi, ekuitas dihitung dengan cara aset dikurangi dengan liabilitas. Sedangkan secara semantik, ekuitas didefinisikan sebagai representasi nilai kepemilikan suatu entitas yang mencerminkan kontribusi pemilik dan akumulasi hasil usaha yang belum dibagi. Nah, terdapat dua sudut pandang untuk mengartikan ekuitas, yaitu sudut pandang pemilik dan sudut pandang kesatuan usaha. Dari sudut pandang pemilik, ekuitas itu adalah hak mereka atas sisa aset. Sedangkan dari sudut kesatuan usaha, ekuitas itu dianggap sebagai utang perusahaan kepada pemilik. Next. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan makna antara kewajiban dan ekuitas. Seperti yang kita ketahui, kewajiban merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Sedangkan ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, perbedaannya ada dalam tiga aspek, yaitu penyelesaian klaim, akses terhadap aset operasi dan keputusan, serta substansi perjanjian. Nah, yang pertama di sini ada penyelesaian klaim, di mana kewajiban merupakan klaim pihak eksternal yang harus diselesaikan perusahaan dengan pembayaran yang pasti, baik itu dalam bentuk kas, barang, ataupun jasa pada jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan ekuitas adalah klaim residual, yaitu hak pemilik atas aset yang hanya dapat direalisasikan setelah seluruh kewajibannya dipenuhi. Kemudian aspek yang kedua yaitu akses terhadap aset, operasi, dan keputusan. Di mana dalam kewajiban kreditur itu hanya memiliki hak untuk menagih tanpa memiliki hak untuk memiliki atau kontrol terhadap perusahaan. Sedangkan ekuitas, pemiliknya di sini memiliki hak atas aset dan dapat mempengaruhi keputusan sesuai dengan kepemilikan yang dimiliki di perusahaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu substansi perjanjian, di mana kewajiban ini timbul dari perjanjian kontraktual yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali sesuai syarat yang telah disepakati. Sedangkan ekuitas yaitu mencerminkan hubungan kepemilikan yang dimana bukan kewajiban kontraktual untuk mengembalikan modal kepada pemilik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada komponen ekuitas. Nah, secara sederhana, ekuitas merupakan cerminan kekayaan bersih perusahaan setelah seluruh kewajiban atau utang dilunasi. Ekuitas bukan sekadar angka di neraca. Secara substansi, ekuitas adalah klaim kepemilikan. Dalam laporan posisi keuangan, ia berdiri sebagai hak sisa bagi para pemegang saham atas aset yang dimiliki perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada komponen utama dalam ekuitas. Yang pertama ada modal disetor atau bisa diartikan investasi awal dan tambahan dari pemilik, mencakup nilai nominal saham dan agio saham. Nah, modal disetor ini juga bisa diartikan sebagai jumlah uang atau aset real yang telah dibayarkan penuh oleh pemegang saham kepada perseroan sebagai pelunasan modal yang diambil. Nah, ini merupakan bagian dari modal ditempatkan yang sah masuk ke kas perusahaan, minimal 25% dari modal dasar pada pendirian PT. Yang selanjutnya ada laba ditahan atau bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disimpan untuk membiayai operasional, ekspansi, atau melunasi utang.
Laba ini diinvestasikan kembali dalam bisnis untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Untuk yang selanjutnya ada penghasilan komprehensif lainnya atau dalam bahasa Inggrisnya itu Other Comprehensive Income atau OCI adalah pos pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang belum terrealisasi yang dikecualikan dari laba bersih dalam laporan laba rugi, namun memengaruhi ekuitas. OCI mencerminkan perubahan nilai aset atau kewajiban yang bersifat sementara dan akan dilaporkan dalam akumulasi OCI pada bagian ekuitas. Yang terakhir ada saham treasury atau treasury stock. Nah, saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dibeli kembali dari publik, lalu disimpan di kas perusahaan, bukan dibatalkan. Saham ini dianggap mati suri karena tidak memiliki hak suara, tidak menerima dividen, dan mengurangi jumlah saham beredar yang bertujuan meningkatkan harga saham. Untuk yang selanjutnya ada mengapa sih ekuitas itu bisa meningkat? Nah, ekuitas bisa meningkat karena adanya sumber penambahan modal. Yang pertama dari setoran modal baru. Nah, ini terjadi saat perusahaan menerbitkan saham tambahan guna mendapatkan suntikan dana segar dari investor. Nah, setoran modal baru juga dapat diartikan sebagai sejumlah dana atau aset real yang diserahkan oleh pemegang saham atau investor ke rekening perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan, operasional atau ekspansi di mana minimal 25% dari modal dasar harus disetor penuh. Yang kedua, karena efisiensi operasional, yaitu hasil akhir dari laporan laba rugi yang positif secara otomatis memperkuat posisi laba ditahan di akhir periode. Yang ketiga ada revaluasi positif, yaitu adanya kenaikan nilai wajar pada aset tertentu yang diakui dalam komponen ekuitas sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang selanjutnya ada faktor penurunan ekuitas. Yang pertama ada karena pembagian dividen, yaitu penyerahan sebagian keuntungan kepada pemegang saham sebagai imbal balik atas investasi mereka. Yang selanjutnya ada defisit, di mana defisit sendiri adalah kondisi keuangan di mana jumlah pengeluaran atau belanja melebihi pendapatan atau penerimaan dalam satu periode tertentu. Yang selanjutnya ada pembelian kembali saham. Langkah strategis perusahaan yang menarik modalnya kembali dari publik sehingga total ekuitas di neraca menurun. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi jumlah saham beredar, meningkatkan earnings per share, meningkatkan nilai saham, dan mengirim sinyal positif bahwa harga saham sedang murah. Yang terakhir ada koreksi akuntansi, yaitu penyesuaian saldo awal akibat perubahan kebijakan atau kesalahan material pada periode-periode sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu bagian penting dalam materi ekuitas, yaitu perbedaan antara modal setoran dan modal bentukan. Nah, pertama-tama kita lihat pengertiannya terlebih dahulu, teman-teman. Apa sih modal setoran itu? Modal setoran adalah modal yang berasal dari pemilik atau investor, yang artinya ini merupakan dana yang diperoleh secara langsung atau disetorkan ke perusahaan secara langsung. Sedangkan modal bentukan sendiri merupakan modal yang berasal dari hasil kegiatan operasional perusahaan, seperti laba atau rugi. Jadi dari awal kita sudah bisa melihat perbedaan utamanya yaitu dari sumber pembentukannya. Next slide. Selanjutnya kita bahas lebih detail tentang masing-masing mengenai modal setoran dan juga modal bentukan. Nah, modal setoran ini merupakan modal yang berasal dari transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Contohnya seperti penerbitan saham baru, pemasaran saham, atau konversi obligasi menjadi saham. Nah, modal ini tuh mencerminkan dana perusahaan, yaitu berapa besar sih investasi yang ditanamkan oleh pemilik. Jadi perlu dipahami modal setoran ini tuh bukan hasil usaha, melainkan hasil dari pendanaan. Kemudian modal bentukan sendiri merupakan modal yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Contohnya adalah laba atau rugi, dividen, defisit, serta koreksi atau perubahan akuntansi. Nah, modal ini tuh mencerminkan kinerja perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka modal bentukan akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh kerugian, maka modal bentukan pun akan berkurang. Nah, jadi ini tuh benar-benar menggambarkan hasil dari aktivitas usaha perusahaan. Next slide. Nah, untuk mempermudah kita rangkum perbedaannya. Nah, pertama dari segi sumber. Dari segi sumber ini modal setoran itu berasal
berasal dari pemilik, sedangkan modal bentukan berasal dari operasi perusahaan. Kemudian dari segi fungsi, modal setoran itu menunjukkan dana yang dasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sedangkan modal bentukan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. Kemudian dari segi perubahan, modal setoran itu berubah karena adanya aktivitas pendanaan, sementara modal bentukan berubah karena adanya aktivitas usaha. Nah, ini yang paling penting untuk dipahami ya, teman-teman. Next slide. Nah, kita lihat contoh sederhana ini. Misalnya pemilik menyetor uang sebesar 100 juta rupiah ke perusahaan, maka uang 100 juta rupiah tersebut disebut sebagai modal setoran. Kemudian dari kegiatan usaha, perusahaan itu memperoleh laba sebesar 20 juta rupiah. Maka 20 juta rupiah tadi itu termasuk dari modal bentukan. Nah, contoh ini kita bisa lebih mudah membedakan apakah berasal dari pemilik atau dari hasil usaha. Next slide. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa modal setoran merupakan investasi dari pemilik, sedangkan modal bentukan merupakan hasil dari kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide sebelumnya, Ref. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekuitas dalam statement keuangan dan konsep yang mendasari. Ekuitas disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai salah satu bagian penting dalam struktur keuangan perusahaan. Ekuitas ini menunjukkan sumber pendanaan yang berasal dari pemilik serta mencerminkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Di dalam ekuitas terdapat beberapa komponen utama yang memiliki karakteristik dan sumber yang berbeda-beda. Komponen yang pertama adalah modal saham atau modal setoran. Komponen ini merupakan dana yang berasal langsung dari pemilik melalui penerbitan saham. Modal saham ini mencerminkan investasi awal maupun tambahan yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Selanjutnya terdapat agio saham atau biasa disebut sebagai modal setoran lain. Agio saham ini muncul apabila saham dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya, sehingga selisih tersebut dicatat sebagai tambahan modal di luar modal saham. Komponen berikutnya adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional, tetapi tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Komponen ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menahan sebagian laba tersebut untuk pengembangan usaha. Selain itu, terdapat juga komponen ekuitas lainnya seperti selisih revaluasi aset, donasi, serta hak minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi apabila ada. Komponen ini biasanya timbul dari transaksi atau kejadian tertentu yang mempengaruhi ekuitas, namun tidak termasuk dalam modal setoran maupun laba ditahan. Selanjutnya, dalam laporan posisi keuangan, komponen ekuitas disajikan secara sistematis dan berurutan. Umumnya, penyajian dimulai dari modal saham, kemudian diikuti oleh tambahan modal disetor, selanjutnya laba ditahan, dan diakhiri dengan komponen ekuitas lainnya. Urutan ini memiliki makna penting. Yang pertama, urutan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai asal-usul sumber dana, sehingga pengguna laporan dapat membedakan antara dana yang berasal dari pemilik dan dana yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, urutan ini juga menunjukkan tingkat ketahanan perusahaan terhadap kerugian. Dalam praktiknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka laba ditahan akan menjadi komponen pertama yang digunakan untuk menyerap kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa laba ditahan berfungsi sebagai penyangga awal sebelum memengaruhi modal yang disetor oleh pemilik. Yang ketiga, penyajian ini memberikan informasi mengenai tingkat perlindungan bagi kreditur. Ekuitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki bantalan keuangan yang cukup untuk menanggung risiko, sehingga meningkatkan kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman. Dengan demikian, struktur ekuitas yang kuat dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan di pasar. Yang terakhir, penyajian ekuitas juga membantu dalam analisis kinerja dan kebijakan keuangan perusahaan seperti kebijakan dividen, struktur modal, serta strategi pertumbuhan jangka panjang. Next slide.
Selanjutnya ada konsep-konsep yang mendasari penyajian ekuitas. Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada beberapa konsep dalam akuntansi. Konsep yang pertama adalah konsep residual. Dalam konsep ini, ekuitas dipahami sebagai sisa aset perusahaan setelah seluruh kewajiban kepada pihak luar diselesaikan. Oleh karena itu, pemilik hanya memiliki klaim atas bagian yang tersisa tersebut. Konsep yang kedua adalah konsep entitas usaha. Dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, secara akuntansi, ekuitas dapat dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep berikutnya adalah pemisahan transaksi. Dalam hal ini, transaksi yang memengaruhi ekuitas dibedakan antara transaksi dengan pemilik, seperti setoran modal dan pembagian dividen. Dengan transaksi operasi yang menghasilkan laba atau rugi, pemisahan ini penting agar dapat diketahui sumber perubahan ekuitas secara jelas. Selanjutnya adalah konsep laba komprehensif. Konsep ini menyatakan bahwa seluruh perubahan ekuitas yang tidak berasal dari transaksi dengan pemilik harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan mengenai kinerja perusahaan. Konsep yang terakhir adalah konsep perlindungan kreditur. Penyajian ekuitas juga berfungsi untuk menunjukkan batas modal yang harus dipertahankan oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur atau pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Nah, dengan demikian, penyajian ekuitas dalam laporan keuangan tidak hanya sekedar menampilkan angka, tetapi juga memberikan informasi yang penting mengenai sumber dana, perubahan yang terjadi, serta kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko dan memenuhi kewajibannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber perubahan ekuitas. Jadi, di slide pertama setelah dijelaskan mengenai pengertian dari ekuitas. Jadi, ekuitas itu juga bersifat dinamis, di mana artinya dia itu selalu berubah dari satu periode ke periode lain. Nah, perubahan ekuitas ini disebabkan akibat dari perusahaan melakukan aktivitas bisnis, kemudian berinteraksi dengan pemilik, mengalami perubahan nilai ekonomi, dan juga melakukan penyesuaian. Nah, perubahan ini itu biasanya harus dilaporkan dalam perubahan laporan ekuitas. Jadi, perubahan ekuitas itu tidak terjadi secara sembarangan, tetapi berasal dari 4 sumber utama yang memiliki makna ekonomi yang berbeda. Jadi, keempat sumber ini terdiri dari satu, transaksi dengan pemilik, kedua, hasil kegiatan operasional, yang ketiga, penyesuaian akuntansi, dan yang keempat adalah Ordinary Comprehensive Income atau OCI. Nah, keempat hal ini itu sangat penting karena dapat menunjukkan dari mana perubahan nilai perusahaan berasal. Next slide. Nah, sumber perubahan ekuitas itu yang pertama adalah ini sudah kita bahas di slide sebelumnya, cuman ini lebih mendalam lagi ya. Yang pertama itu kan tadi ada transaksi dengan pemilik, di mana sumber perubahan ekuitas ini terjadi karena adanya hubungan langsung antara perusahaan dengan pemiliknya. Di mana perubahan ini terjadi bukan karena perusahaan menjalankan usahanya, tetapi karena pemilik menambah atau mengambil dana dari perusahaan. Nah, contohnya sendiri itu adalah ketika pemilik menyetor modal tambahan. Hal ini terjadi ketika kas perusahaan bertambah dan juga ekuitas meningkat. Namun peningkatan ini itu terjadi bukan karena perusahaan menghasilkan keuntungan, melainkan karena adanya tambahan dari dana luar. Kemudian yang kedua adalah hasil kegiatan operasional, di mana sumber perubahan ekuitas yang kedua itu berasal dari aktivitas operasional. Nah, perubahan ini itu ketika perusahaan menjalankan bisnisnya. Jadi ini merupakan sumber perubahan yang paling penting karena mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Contohnya sendiri itu ketika perusahaan menjalankan kegiatannya seperti menjual barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan dan juga mengeluarkan biaya untuk menjalankan operasionalnya. Next. Oke, untuk sumber perubahan ekuitas yang ketiga adalah penyesuaian akuntansi. Perubahan ekuitas ini terjadi karena adanya koreksi atau perubahan dalam pencatatan akuntansi. Contohnya sendiri adalah kesalahan dalam menghitung
depresiasi aset pada periode sebelumnya. Jika ternyata depresiasi yang dicatat itu terlalu kecil, maka laba sebelumnya menjadi terlalu besar. Untuk memperbaiki hal ini, perusahaan itu harus melakukan koreksi yang biasanya langsung mempengaruhi saldo laba awal, sehingga ekuitas juga ikut berubah. Kemudian yang keempat adalah Owner Comprehensive Income atau OCI. Ini tuh juga termasuk sumber yang keempat dari perubahan ekuitas sendiri. Jadi perubahan ekuitas ini terjadi dari pendapatan atau beban tertentu yang tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tetapi tetap diakui dalam ekuitas. Nah, contohnya yang paling umum itu adalah kenaikan nilai aset, tetapi akibat revaluasi. Nah, jika nilai tanah perusahaan meningkat secara ekonomi, perusahaan menjadi lebih kaya. Tetapi karena tanah tersebut belum dijual, keuntungan tersebut belum direalisasikan. Oleh karena itu, kenaikan nilai tersebut tidak dicatat sebagai laba, melainkan dimasukkan ke dalam OCI. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu laba komprehensif. Nah, secara sederhana, laba komprehensif ini didefinisikan sebagai total perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi dan peristiwa lain dari sumber non-pemilik. Nah, ini mencakup semua perubahan ekuitas kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik seperti dividen. Nah, ada 4 dasar pikiran atau 4 konsep. Yang pertama yaitu pembedaan tegas antara transaksi operasi dan transaksi ekuitas. Konsep ini menekankan adanya perlu untuk memisahkan mana kenaikan kekayaan yang murni dari aktivitas bisnis atau operasi dan mana yang berasal dari pemilik, seperti setoran modal atau pembelian saham kembali atau treasury stock. Nah, tujuannya agar pembaca laporan keuangan itu tahu apakah perusahaan itu untung karena jago bisnis atau hanya terlihat kaya karena pemiliknya yang terus-terusan setor uang ke perusahaan. Lalu yang kedua yaitu pemanfaatan aset dan aset kapital. Nah, poin ini tuh membedakan antara aktivitas penggunaan aset sehari-hari untuk menghasilkan laba dengan aktivitas investasi jangka panjang. Nah, ada transaksi operasi dan juga transaksi investasi kan tadi. Kalau transaksi operasi itu berkaitan sama penggunaan aset untuk operasional rutin, kayak penggunaan bahan baku yang menjadi produk jadi untuk nantinya. Lalu kalau transaksi investasi itu berkaitan dengan perolehan atau pelepasan aset jangka panjang atau aset kapital seperti menjual gedung ataupun menjual mesin. Nah, laba komprehensif itu menangkap dampak dari perubahan nilai-nilai aset tersebut yang mungkin tidak muncul di laporan laba rugi tradisional. Lalu yang ketiga adanya pos-pos luar biasa dan penerobos atau bypassing items. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial ya. Dalam akuntansi tradisional sendiri ada item tertentu yang melewati atau bypass laporan laba rugi dan langsung masuk ke bagian ekuitas di neraca. Contohnya yaitu selisih kurs mata uang asing atau kenaikan nilai investasi yang belum terrealisasi. Dalam konsep laba komprehensif, item-item penerobos ini harus tetap dilaporkan agar gambaran kinerja perusahaan terlihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan laba bersih operasionalnya saja. Lalu yang keempat yaitu implikasi menganut semua termasuk penuh atau all inclusive. Laba komprehensif menganut konsep all inclusive income yang artinya semua pendapatan, biaya, untung, dan rugi harus diakui selama periode tersebut dan harus masuk dalam perhitungan laba. Tidak ada lagi pos-pos yang disembunyikan langsung ke saldo laba tanpa melewati laporan kinerja periodik. Nah, ini membuat laporan keuangan itu menjadi lebih transparan. Nah, konsep-konsep ini itu dianut oleh FASB dalam rangka konseptualnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi internasional itu cenderung bergerak menuju transparansi penuh, yang dimana semua perubahan nilai perusahaan yang bukan dari transaksi pemilik harus dilaporkan sebagai bagian dari kinerja perusahaan. Next slide. Oke, yang selanjutnya yaitu komponen potensial pembentuk statement laba rugi. Nah, di sini ada 8 poin ya teman-teman, 8 komponen
tapi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kegiatan rutin atau disebut komponen reguler, dan juga ada kegiatan tidak rutin atau disebut komponen tak reguler. Ini yang pertama kita bahas terkait komponen reguler terlebih dahulu. Poin pertama yaitu pos operasi, yang dimana pendapatan dari penjualan produk atau jasa utama dan biaya yang langsung terkait dengan produk, seperti HPP, gaji, dan juga listrik. Lalu poin kedua yaitu pos operasi tambahan, atau pendapatan atau biaya yang tidak berasal dari bisnis utama tapi sering terjadi, misalnya bunga bank atau keuntungan selisih kurs. Lalu poin ketiga yaitu pajak penghasilan atau kewajiban pajak atas laba yang diperoleh perusahaan. Next slide. Next slide. Oke, selanjutnya poin keempat, ini udah masuk di tak reguler ya, teman-teman. Jadi komponen tak reguler ini termasuk komponen yang jarang terjadi tapi punya dampak besar terhadap laba. Poin keempat yaitu operasi hentian, yang dimana rugi atau laba yang muncul karena perusahaan memutuskan untuk menutup salah satu lini bisnisnya. Misal, perusahaan ini punya pabrik di berbagai kota. Nah, di salah satu kota pabrik tersebut ditutup selamanya. Nah, itu artinya perusahaan tersebut menutup salah satu lini bisnisnya. Lalu poin kelima yaitu pos luar biasa. Ketika peristiwa yang sifatnya tidak umum dan jarang terjadi, misalnya kerugian akibat bencana alam yang tidak biasa di wilayah tersebut. Nah, baru-baru ini, yang sekarang ini standar terbaru IFRS atau PSAK, pos ini itu udah jarang dipakai, udah jarang dipisahkan secara khusus. Lalu poin yang keenam yaitu pengaruh perubahan prinsip atau metode akuntansi. Nah, ini terjadi kalau perusahaan itu ganti metode, misal dari metode persediaan FIFO ke average. Nah, selisih nilainya itu harus dilaporkan di laporan komprehensif. Lalu yang keenam yaitu pengaruh perubahan estimat, yang dimana perubahan dalam perkiraan masa depan. Misalnya ada revisi umur ekonomis mesin dari 5 tahun menjadi 8 tahun, yang nantinya akan otomatis mengubah beban penyusutan. Lalu poin ke-8 atau yang terakhir yaitu perubahan ekuitas non-pemilik. Nah, item yang mengubah kekayaan perusahaan, tapi ini bukan dari setoran modal pemilik, seperti surplus revaluasi aset. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada ada 3 pendekatan yang berbeda terkait laporan. Yang pertama ada KS atau kinerja sekarang. Nah, pendekatan ini sangat konservatif dan juga sempit. Yang masuk dalam laporan ini hanya 3 poin reguler yang tadi. Karena fokusnya hanya pada hasil dari operasi yang benar-benar terjadi di periode berjalan. Item yang tidak reguler atau tak reguler tadi, seperti operasi hentian atau pos luar biasa, itu masuk ke dalam saldo laba. Nah, tujuannya untuk membantu investor melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari bisnis intinya tanpa terganggu oleh kebisingan transaksi tak reguler. Lalu yang kedua yaitu ST atau semua termasuk. Nah, pendekatan ini itu lebih terbuka dan transparan dibandingkan dengan KS yang tadi. Karena yang masuk adalah poin 1 dan poin 1 sampai poin 7. Nah, fokusnya adalah untuk melaporkan hampir seluruh peristiwa yang mempengaruhi laba selama periode tersebut, termasuk kegiatan atau kejadian luar biasa dan perubahan metode akuntansi. Nah, SAKIAI ini menganut pendekatan ST. Jadi, laporan laba rugi di perusahaan-perusahaan Indonesia umumnya menampilkan item-item tak reguler sebelum mencapai angka laba bersih. Lalu yang selanjutnya yaitu LK atau laba komprehensif. Nah, ini merupakan pendekatan yang paling modern dan luas karena standarnya dari FASB atau IFRS. Yang masuk adalah semua poin, baik tak reguler maupun poin reguler, karena fokusnya itu menangkap total perubahan kekayaan perusahaan. Nah, poin 8 itu menjadi pembeda utama, yaitu item penerobos seperti selisih revaluasi aset atau penyusutan kurs yang sebelumnya tidak pernah muncul di laba rugi tradisional. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran laba total secara menyeluruh agar tidak ada perubahan ekuitas selain dari pemilik yang tersembunyi dari pantauan pembaca laporan keuangan. Next slide.
Oke, selanjutnya yaitu hierarki atau tingkatan laba. Yang pertama adalah laba operasi utama yang merupakan tingkatan paling dasar. Nah, laba ini dihitung murni dari selisih pendapatan penjualan dengan biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan operasional inti perusahaan seperti HPP dan juga beban administrasi. Nah, fungsinya untuk menunjukkan seberapa efektif bisnis inti perusahaan itu berjalan. Lalu yang kedua adalah laba operasi berlanjut. Laba ini merupakan hasil dari laba operasi utama ditambah dengan pendapatan atau biaya lain-lain seperti bunga atau sewa. Nah, ini itu sudah dikurangi dengan pajak penghasilan, tapi belum termasuk dampak dari lini bisnis yang dihentikan. Nah, fungsinya untuk memberikan gambaran laba yang diprediksi akan tetap ada di masa depan karena berasal dari unit bisnis yang masih aktif. Lalu yang ketiga yaitu laba perioda. Nah, istilah ini itu merujuk pada total laba dari laba operasi berlanjut yang kemudian ditambah atau dikurangi dengan pos-pos tak reguler seperti operasi hentian atau pos luar biasa. Nah, ini adalah hasil akhir dari seluruh aktivitas bisnis perusahaan, baik yang berlanjut maupun yang sudah tutup selama 1 tahun berjalan. Lalu yang keempat yaitu laba periode bersih. Net earnings ini seringkali identik dengan net income atau laba bersih yang siap dibagikan kepada pemegang saham ya. Ini adalah angka paling bawah dalam laporan laba rugi tradisional sebelum masuk ke ranah komprehensif. Lalu yang terakhir yaitu laba komprehensif yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling luas. Nah, angka ini tuh didapat dari laba periode bersih ditambah dengan pendapatan komprehensif lain atau OCI. Nah, isinya itu termasuk hal-hal penerobos yang kita bahas tadi seperti selisih kurs, surplus revaluasi aset tetap, atau perubahan nilai investasi yang belum terrealisasi. Nah, ini fungsinya adalah untuk menunjukkan total perubahan kekayaan bersih perusahaan dari seluruh sumber selain transaksi dengan pemilik. Nah, kenapa urutan ini penting? Urutan ini itu membantu pengguna laporan keuangan seperti investor atau analis untuk melakukan analisis kualitas laba perusahaan. Kalau perusahaan itu punya laba komprehensif tinggi tapi laba operasi utamanya minus, itu artinya perusahaan tersebut sebenarnya merugi di bisnis aslinya, tapi tertolong oleh faktor luar, seperti kenaikan nilai aset atau kenaikan kurs. Next slide. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan angka dari tingkatan laba yang kita bahas di slide-slide sebelumnya. Nah, ini sangat membantu untuk memvisualisasikan di mana titik henti antara pendekatan semua termasuk atau ST yang tadi dan laba komprehensif atau LK. Yang pertama yaitu bagian operasi utama dari pendapatan sampai biaya penjualan yang menghasilkan laba dari operasi utama sebesar 10.750.000. Nah, ini adalah murni hasil kerja keras bisnis inti perusahaan. Lalu yang kedua yaitu bagian operasi berlanjut. Jadi bagian operasi utama tadi ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi pajak sehingga menghasilkan laba operasi berlanjut sebesar 7.690.000 yang paling sering digunakan analis untuk memprediksi masa depan karena unit bisnisnya masih ada. Lalu yang ketiga yaitu titik henti semua termasuk atau ST. Nah, setelah memastikan operasi hentian yaitu rugi sebesar 290.000 dan pos ekstraordiner yaitu untung sebesar 150.000, kita sampai pada laba periode sebesar 7.550.000. Kita perhatikan tanda panah di kanan ya, laporan laba rugi tradisional atau pendekatan semua termasuk biasanya berhenti di sini. Nah, semua yang di bawah garis ini itu dianggap tidak masuk dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada sistem lama. Lalu yang keempat yaitu komponen pembeda atau the bridge. Jadi di situ tempat letak perbedaannya. Ada 2 item ekstra yang dimasukkan untuk mencapai konsep laba komprehensif, yaitu pengaruh perubahan akuntansi sebesar 365.000 dan perubahan ekuitas non-pemilik lainnya sebesar 371.000. Nah, item inilah yang kita sebut sebagai item penerobos atau bypass items tadi. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu laba komprehensif sebesar 8.286.000. Jadi kita bisa lihat ya kalau laba komprehensif itu nilainya jauh lebih besar daripada laba perioda.
Nah, kalau investor hanya melihat laporan yang ST tadi, mereka akan kehilangan informasi tentang kenaikan kekayaan sebesar kurang lebih 736.000 yang berasal dari komponen pembeda tadi. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata ucapan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi akan dilaksanakan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.